Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya, aku habis kena musibah. Buat yang belum tahu, itu doa yang harus kita ucapkan ketika kita lagi tertimpa musibah, bukan hanya musibah orang meninggal saja. Buat ibu-ibu, bapak-bapak, kalian harus nonton video ini sampai habis. Ya, aku habis terkena penipuan yang kalau nggak salah namanya tuh transaksi segitiga. Ini akun Facebooknya namanya Iwan Setiawan. Hati-hati buat kalian yang lagi nyari motor atau lagi jual motor, karena modus penipuan ini tuh bisa terkena oleh siapa saja. Dan di sini aku mau jelaskan gimana kronologis kejadiannya. FYI, untuk transaksi segitiga ini ada pihak penjual, pihak pembeli, dan pihak penipu ya. Dan di sini aku mau menjelaskan kalau pihak kami itu adalah pihak si penjual. Jadi untuk beberapa waktu ini memang suamiku mulai terjun di jual beli klasikan gitu, atau motor-motor klasik. Kita itu ngejual motor GL Max atau GL Kota di marketplace Facebook. Jadi pada hari Sabtu kemarin tuh si Iwan Setiawan itu tuh nginbox lewat Facebook. Dia ini, si Iwan Setiawan ini, dia itu minta nomor handphone, tapi karena suami aku posisinya lagi di Jakarta, jadi aku kasih inisiatif, aku kasih nomor handphone aku yang nggak aku pakai WA-nya, dibalas sama adik aku. Adik aku yang cowok itu kan lebih paham motor ketimbang aku yang jelasin kan. Jadi ketika di inbox, si Iwan Setiawan ini tuh ngasih tahu kalau lokasi dia itu di SP6. Kalau yang nggak tahu, SP6 itu ada di daerah Lampung Tulang Bawang, di daerah Menggala. Nah, chat-chatannya berlanjut di WA, terus si Iwan Setiawan ini tuh ngomongnya lokasi dia itu ada di daerah Waikanan, Blambangan Numpu. Dan di situ tuh untuk lokasinya tuh jauh banget dari rumah aku, karena aku di Tulang Bawang. Tapi karena suamiku itu travel, jadi untuk dari segi kendaraan kita itu mumpuni untuk nyamperin gitu. Setelah dilihat lokasinya, kita minta Sherlock sama dia. Nah, tapi si Iwan Setiawan ini itu bilang kalau si dia lagi nggak ada di lokasi, nanti dimintain sama adiknya. Dan setelah dimintain sama adiknya, dia itu ngirim lokasi Waikanan Blambangan Umpu itu. Nah, sama suamiku tuh diambil titik tengahnya, jadi kita ketemu di Kota Bumi, pom bensin Bundaran. Dan itu jaraknya dari rumahku ke situ itu sekitar 3 jam. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba dia tuh berubah, katanya adiknya ada yang mau transaksi jual beli motor juga di daerah BLJ. Nah, itu melencong banget tuh, tiba-tiba ada di BLJ. Kalau BLJ sama rumah aku itu deket banget, mungkin 1 sampai setengah jam lah. Nah, si adiknya ini, yang katanya adiknya ini, dia tuh mau jual motor CBR untuk beli motor kita. Nah, kita tunggulah sampai malam, sampai sekitar jam 10 atau jam 11 malam kayak gitu. Nah, si adiknya tuh bilang katanya urusannya belum selesai. Dan ternyata motor CBR-nya itu dipance sama orang dan gak jadi dibeli kayak gitu loh. Akhirnya si motor CBR-nya itu kan gak jadi dibeli dan dia gak jadi beli motor kita. Itu penipuan yang pertama. Dan ini keulang lagi di orang yang sama. Sampai di situ cerita yang awal itu kita belum sadar kalau kita itu lagi ditipu. Sampailah baru kemarin banget ini kita dicat lagi sama orang yang berbeda. Kenapa aku bisa tahu kalau misalnya ini tuh satu orang sama yang kemarin? Karena kebetulan akun Facebook aku itu aku mencantumkan nomor yang untuk orang-orang sewa dekorasi aku gitu loh. Nah, sedangkan Pak Su itu juga ada nomor untuk orang-orang yang mau sewa travel. Tapi untuk yang nanya-nanya motor tuh memang biasanya ke Pak Su. Tapi karena Pak Su lagi ada di Jakarta, aku kasih nomor aku yang nggak pernah aku sebar kemana-mana ke orang ini, satu orang ini aja. Terus kita tuh nggak ada rundingan lain atau nyebar nomor ini ke orang lain, tapi ada tiba-tiba WA masuk, dia bilang motornya masih enggak. Nah, di situ tuh dia rundingannya sama adik aku yang masih SMA. Nah, di situ aku pikir kalau misalnya adik aku itu rundingan dari Facebook dia atau gimana, soalnya aku nggak ada rundingan baru di Facebook.
Tapi ternyata enggak, si orang ini tuh ujuk-ujuk memang nge-WA motornya masih atau enggak, minta kirim foto. Nah, untuk kali ini si penipunya itu bilang lokasi dia ada di Rawajitu Pidada. Terus dia nanya harga motor aku berapa. Di sini aku jual harga motor aku 9 juta, dia tawar 8 juta, kita nggak kasih. Terus dengan alibi dia lagi nyari tambahannya, sorenya dia ngechat bisa COD sekarang atau enggak. Akhirnya karena kita deal di harga 9 juta, adik aku suruh berangkat ke janjiannya itu enggak di Pidada Rawajitu, tapi ada di gedung haji di Tugu Kuda masjid. Nah, kita janjian untuk ketemu di situ. Kenapa di sini aku nyuruh adik aku? Karena posisinya suami aku baru banget jemputin penumpang dan mau OTW ke Jakarta. Tibalah berangkat si adik aku ini ke gedung haji di Tugu Kuda itu. Sampainya cukup malam, sekitar jam 7 sampai jam 8. Sampai lokasi ketika aku telepon, adik aku tuh bilang kalau motornya tuh mati, pengapiannya tuh tiba-tiba hilang gitu. Nah, di situ aku konfirmasi sama suamiku dan suamiku bilang untuk ngomong apa adanya aja, kira-kira kalau misalnya mau nunggu besok didandanin masih mau nunggu atau enggak kayak gitu. Nah, si penipunya itu tuh tiba-tiba nelpon suamiku dan dia bilang kalau misalnya nanti transaksinya lewat dia aja, nanti aku transfer karena takut istrinya tuh tahu kalau misalnya dia beli motor dengan harga yang cukup mahal. Oke, ketika itu suamiku juga mesenin aku dan Farhan adik aku untuk nanti kalau transaksinya nggak usah ngomong-ngomongan harga di lokasi. Nah, di situ adik aku tuh nyetek motornya ke rumah si pembeli. Ketika sampai di situ, nah si penipunya itu tuh ngechat si pembeli bilang kayak gini, "Mas, kamu bisa transfer aja ke aku 2 juta, nanti adik aku jadiin jaminan," kata dia. Nah, si pembelinya ini tuh ngasih tahu ke adik aku kalau misalnya gimana kata mama sampean itu suruh transfer 2 juta, nah tapi sampean jadi jaminan. Adik aku yang kaget karena nggak mungkin banget kalau misalnya Mas Iparnya bakalan bertindak seperti itu, apalagi cuma 2 juta terus dijadiin jaminan, itu nggak mungkin banget. Akhirnya dia nelpon mamasnya dan ternyata benar itu tuh bukan suami aku. Jadi si pencuri ini tuh berlagak seolah-olah dia tuh benar-benar mamasnya Farhan. Nah, suami aku tuh kan namanya Usup, jadi dia tuh mengatasnamakan saya tuh masih Farhan, Mas Usup gitu. Nah, di sini adikku yang mulai curiga, akhirnya dia tuh nanya mana yang adiknya, mana yang masnya, karena dia bilang kalau yang bakalan OTW ke lokasi itu adiknya. Sedangkan nanti yang menyelesaikan pembayarannya itu masnya. Sedangkan yang ada di lokasi itu 2 orang, ternyata itu adik dan kakaknya. Terus akhirnya dia nanyain sama siapa dia chat-chatan ini dan mereka kesini tuh atas arahan siapa gitu. Terus dia bilang kalau misalnya dia kesini tuh atas arahannya kakaknya atau masnya adik aku. Dan adik aku pun begitu, jadi dia kesana itu karena itu tuh arahannya mas yang mau beli ini. Dan ketika dicocokkan ternyata benar nomor yang katanya masnya adik aku ini ternyata bukan nomor yang Usup, bukan nomor suami aku. Dan adik aku juga ngasih tahu chat-chatan dia sama si penipu dan ternyata itu juga bukan mas atau kerabat. Dan di sini mulailah kebongkar kalau ternyata ini itu kita lagi kena penipuan segitiga, dan untungnya banget belum ada transaksi apapun karena kebetulan banget motornya itu memang mati, jadi itu jadi pertimbangan gitu loh untuk jual beli. Entah kabelnya yang kendor atau ada yang putus atau CDR-nya yang minta ganti. Tapi yang pasti aku sadar banget kalau misalnya itu adalah salah satu bentuk perlindungan Allah agar kita tidak kena dari penipuan ini. Mungkin kalau waktu itu motornya sehat dan motornya masih hidup, mungkin kita udah kena tipu penipuan ini. Dan di sini aku cuma mau sekedar sharing ke kalian kalau misalnya transaksi segitiga atau penipuan segitiga ini bisa terkena oleh siapapun, bisa terkena di kalian juga. Karena modusnya itu bukan cuma motor, bisa ke HP, bisa ke warung-warung yang lagi nyari supplier murah, itu tuh bisa banget ketipu. Kalian bisa searching, itu udah banyak banget modus-modusnya. Kenapa aku memutuskan untuk memviralkan kasus ini? Karena menurut aku penipu-penipu kayak gini itu tuh perlu banget diviralkan supaya ada efek jerahnya. Dan untuk jadi waspada untuk kita semua juga. Kebetulan di sini aku mau share aja kalau misalnya si penipu ini sempat Sherlock dan lokasinya ada di SP6 Menggala.